Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang augmented reality, yaitu AR markerless dengan menggunakan objek 3D. Nah, untuk aplikasinya saya menggunakan Unity 3D dan menambahkan Vuforia package. Langsung saja kita ke tutorialnya secara langsung. Selanjutnya kita klik New Project. Kemudian kita pilih 3D Core. Karena kita akan membuat objek 3D melalui augmented reality. Selanjutnya kita beri nama. Di sini saya memberi nama tutorial markerless. Nah, selanjutnya kita pilih cloud untuk kemudian kita klik create project. Nah, untuk membuat project baru ini sedikit membutuhkan waktu. Baik, jadi ini adalah tampilan dari project baru yang kita buat di Unity 3D. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah layoutnya menjadi default. Nah, ini adalah tampilan setelah kita setting layoutnya menjadi default. Kemudian kita perlu untuk menambahkan SDK Vuforia yang sebelumnya sudah saya download di vuforiaengine.com. Untuk teman-teman yang ingin mengunjungi lamannya, mungkin terlebih dahulu untuk membuat akunnya. Selanjutnya, kita tunggu sebentar lagi. Nah, untuk SDK-nya sendiri, kita akan memasukkannya ke aset. Nah, kita drag and drop saja di sini. Nah, setelah SDK-nya berhasil masuk ke dalam aset, maka akan muncul pemberitahuan untuk kita mengimportnya. Nah, nanti ketika muncul pemberitahuan seperti ini, tinggal kita klik import saja, yang mana kemudian SDK-nya akan langsung masuk ke aset. Nah, selain itu nanti kita juga akan membuat akun di Vuforia Engine untuk mendapatkan lisensi key, yang mana itu akan kita masukkan ke dalam AR kameranya. Jadi kita tidak akan menggunakan main kamera dari Unity 3D-nya, melainkan kita akan menambahkan AR kamera dari Vuforia Engine. Nah, ini adalah hasil yang mana SDK-nya berhasil masuk. Kemudian kita akan klik hierarki, klik kanan, kemudian kita masuk ke Vuforia Engine, kemudian kita akan menambahkan AR kamera. Selanjutnya dalam AR kamera, kita akan menambahkan plane finder, di mana dengan langkah-langkah kita klik kanan, kemudian Vuforia Engine, kemudian kita klik kanan untuk plane finder. Kemudian kita harus juga menambahkan ground plane stage untuk hierarkinya. Nah, untuk ground plane stage-nya itu tempatnya
bukan di bawah plane finder, melainkan di bawah atau sejajar dengan AR kamera. Nah, setelah ground plane stage-nya telah masuk, selanjutnya kita akan memasukkan objek 3D-nya. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya objek 3D-nya itu bebas mau download dari mana aja. Yang penting nanti di berkasnya itu ada source sama teksturnya. Nah, untuk objek 3D-nya saya sudah terlebih dahulu mendownload. Mungkin sedikit nge-lag ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuka resource yang mana di sini kita harus memasukkan app license key. Nah, untuk license key-nya seperti yang sudah saya bilang tadi, itu didapat melalui website Vuforia Engine. Nah, terlebih dahulu kita akan masuk untuk mendapatkan license key-nya. Nah, di sini nanti teman-teman akan disuruh di tab license manager. Nanti teman-teman akan disuruh memasukkan nama lisensinya. Nah, itu terserah ya teman-teman, nggak harus sama kayak judul projectnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, untuk Unity sendiri itu aplikasinya emang lumayan berat ya, jadi sedikit nge-lag. Bukan sedikit sih, kayaknya udah banyak banget yang nge-lag. Jadi kita tunggu aja. Nah, kalau udah kita copy, kita pastekan. Tinggal klik kiri, lalu klik kanan, kita klik paste. Nah, setelah masukkan license key, maka kita akan memasukkan objek 3D ke dalam ground plane stage. Nah, kita bisa drag and drop saja. Teman-teman bisa buka di mana menyimpan file 3D-nya yang kemudian kita akan masukkan ke dalam ground plane stage. Ya, ini adalah contoh yang nge-lag ya teman-teman. Oh ya, terlebih dahulu itu objek 3D-nya kita masukkan dulu ke aset, kemudian dari aset itu kita buka foldernya, kemudian kita klik yang source, baru kita drag ke hierarki yang mana di bawah terletak di bawahnya ground plane stage. Ini salah saya. Harusnya bukan foldernya ya, tapi source yang mana di situ. Nah, ini kita drag, kita taruh di bawahnya ground plane stage. Nah, maka akan muncul objek 3D yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja ya supaya objeknya pas gitu dan kelihatan di AR kamera yang mana yang mana itu adalah tampilan ketika kita menjalankan aplikasinya setelah jadi nanti. Kita atur dulu ketinggian dan besar objeknya. Nah, kita lihat dari beberapa sisi dulu, kita coba lihat melalui AR kamera. Waduh, ini belum kelihatan karena objeknya ternyata membelakangi AR kameranya ya guys. Kita ubah dulu. Kita balikan dulu mungkin AR kameranya. Ternyata objeknya malah terletak di bawahnya. Terletak di belakangnya, jadi nggak kelihatan guys.
Kita rotasi dulu. Nah, ini baru kelihatan. Oke. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti kita membuka aplikasinya melalui Android atau gadget masing-masing dari kalian. Oke, kita setting-setting terlebih dahulu. Nah, kalau udah nanti kita klik ke bagian resource dari asetnya, kemudian kita drag and drop ground finder yang sudah ada di hierarki, kita drag and drop di bagian inspektor. Kemudian untuk duplikat stage-nya kita, kan ini udah tercentang tapi kita nggak mau ngeduplikat gitu, jadi kita uncentang saja. Oke, setelah itu kita sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Tapi memang bener-bener itu ya teman-teman, karena aplikasinya rada berat, laptop saya jadi banyak noleknya ini. Jadi mohon maaf banget karena banyak loadingnya ini. Oke, jadi setelah kita masukkan objek 3D-nya sudah men-setting di bagian inspektor dan hierarki, kita akan klik file. Ini kan ada file tuh di pojok kiri atas. Nah, kita klik kemudian kita masuk ke build setting. Di situ kita itu akan nanti bertujuan untuk aplikasi ininya tuh mau dijalankan di gadget apa aja gitu, mau di Android, di iOS ataupun PSP ataupun apa ya, kayak gadget lain lah pokoknya. Nah, di situ nanti kita diminta untuk men-setting kayak minimum API, terus kita pokoknya ngeset gitulah teman-teman. Nah, kalau udah, nanti kita juga akan masuk ke player setting, yang mana di situ, oh iya salah, ternyata sebelumnya kita pilih dulu nih aplikasinya mau kita masukin ke, mau kita jalankan di perangkat apa. Nah, karena saya pengguna Android, jadi saya klik Android, kemudian kita klik switch player. Nah, setelah itu kita masuk ke player setting. Di situ kita bisa setting minimum API, kemudian nanti ini bisa di all device atau di phone atau tablet aja. Nah, setelahnya kita bakal klik yang aset, kita drag ke dalam player settingnya, teman-teman. Nah, kemudian setelah berhasil kita drag, maka kita bisa membuild-nya. Oke, kita tunggu saja. Nah, untuk waktu build-nya sebenarnya cukup lama ya. Mungkin bisa menunggu sekitar
1 sampai 2 menit. Mungkin tergantung kecepatan internet atau mumpuni atau tidaknya laptop yang kita gunakan. Nah, untuk punya saya sendiri ini sedikit nggak kuat, jadi emang rada maksa ya. Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya. Oke, jadi ini adalah project yang telah kita buat tadi ya guys. Karena ternyata saya tadi nge-lag gitu waktu nge-build-nya. Jadi kita ulang dari awal. Nah, di sini kita tinggal klik file, kemudian kita ubah, nantinya kita akan menjalankan aplikasi ini di mana? Mungkinkah di iOS ataupun mobile maupun Android. Nah, karena saya pengguna Android, jadi saya switch ke Android, lalu kita klik switch player. Selanjutnya kita tinggal setting aja bagian playernya. Kita sinkronkan dengan kayak minimum API, kemudian treatment renderingnya juga. Nah, setelah itu kita klik build, yang mana kita akan mengcompile objek 3D yang telah kita buat menjadi sebuah aplikasi yang nantinya bisa kita pasang di HP kita masing-masing. Baik, setelah proses build-nya telah selesai, maka kita akan memilih tempat di mana kita akan menyimpan aplikasi tersebut. Nah, ini saya simpan di folder D, Augmented Reality. Kita kasih nama dulu aplikasinya. Nah, sampai di sini ini adalah akhir dari tutorialnya. Nah, untuk mentesting aplikasinya, teman-teman bisa aja langsung pindah filenya ke HP kalian masing-masing, kemudian diinstal, lalu akan terbuka aplikasinya yang mana jika kita arahkan ke bidang datar, karena dia kan markless ya, jadi tidak butuh penanda atau tanpa marker. Langsung saja kita arahkan ke bidang datar, maka nanti akan muncul objek 3D-nya. Nah, untuk menunggu objek 3D-nya sampai keluar itu memang membutuhkan sedikit waktu lagi. Nah, mungkin itu aja tutorial dari saya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.